Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk ke pertemuan kedua mata kuliah asesmen PAUD atau asesmen PAUD di semester 5 PAUD di STI Sukabumi. Untuk selanjutnya kita akan coba lihat beberapa hal yang berkaitan dengan dasar-dasar dari materi yang akan disampaikan sekarang. Nah, sebelumnya tolong nanti Anda persiapkan diri untuk persiapkan diri memiliki buku-buku yang berkaitan dengan kepiaudan. Ini yang suaranya masih bocor, ini tolong di ini ya, di unmute ya. Aku maha. Oke. Ini yang hadir baru 9-10 orang. Sudah tidak dinyalakan lagi ininya ya, suaranya tidak dinyalakan. Oke. Nanti Anda buka di internet judul nama filenya atau nama alamatnya paud.id. paud.id. Nanti Anda akan dapatkan buku-buku ini nih. Nih, buku-buku ini. Buku-buku ini penting buat Anda miliki. Sekali lagi, nanti buka. Wah, dengerin. Aduh, ini si Bu nih. Suaranya Bu dimatikan, Bu. Masuk terus nih. Aduh, gimana sih? Bu Neni di ininya, Bu. Ini mengganggu sekali ya. Jadi tolong Anda yang punya handphone tolong dipasang betul itunya, jangan sampai bocor ininya suaranya. Biarin suara saya aja yang muncul. Oke, jadi nanti kalian buka di dalam internet seperti ini. paud.id. Nah, kalau nulis paud.id nanti Anda akan masuk ke sini nih. Ini banyak sekali buku-buku yang bisa Anda download, ya. Buku-buku yang bisa Anda download untuk kepentingan materi kita perkuliahan, termasuk juga materi-materi lain. Jadi tolong rada-rada kreatif. Kalau nggak kreatif nanti Anda rugi sendiri. Saya bilang nih paud.id, ya, paud.id. Di sini banyak sekali file-file yang bisa di-download. Ada juknis dan pedoman, ada perangkat, ada APE ragam main, ada administrasi PAUD. Jadi di sini semua kelengkapan administrasi untuk ibu-ibu yang sudah mengajar jadi guru, semuanya bisa di-download secara gratis di sini. Ya. Oke. Lalu yang akan saya masuki hari ini adalah khusus buku yang ada di dalam file ini, yaitu tentang buku ini, judulnya Penilaian Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini. Ini bukunya ada, ya. Jadi salah satu referensi yang nanti akan digunakan untuk pembelajaran kita selama 1 semester ini adalah penilaian pembelajaran anak usia dini. Jangan lupa untuk tugas-tugas mata kuliah, saya belum susun betul, nanti kalau sudah saya susun, nanti akan saya posting di grup, atau saya akan posting di YouTube, nanti tinggal Anda buka, baca sendiri, ya. Untuk tugas-tugas bisa belakangan karena nanti akan ada tugas yang sifatnya observasi. Anda datang ke lapangan, Anda melakukan proses wawancara kepada guru PAUD yang bukan tempat tinggal Anda, gitu. Ya. Ini siapa sih yang Bu Neni, tolong dimatikan Bu ininya Bu. Suaranya Bu, bocor terus Bu itu. Ya. Oke. Buku ini memiliki kekuatan karena dibuat khusus dalam rangka
pembelajaran anak usia dini. Anda kalau misalkan baca buku ini, pedoman ini dibuat oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, Direktorat Pembinaan dan Pendidikan Anak Usia Dini tahun 2015. Jadi buku ini relatif buku yang baru. Di samping nanti Anda juga harus punya buku-buku pendamping lain untuk tambahan materi Anda. Oke, dilihat dari sini, Anda bisa lihat ada penjelasan tentang apa itu penilaian. Assessment itu artinya penilaian. Mengapa perlu dilakukan penilaian, apa yang dinilai, kapan melakukan penilaian terhadap anak, siapa yang melakukan penilaian, bagaimana melakukan proses penilaian, sampai dengan detailnya adalah bagaimana penilaian yang dilakukan oleh guru di kelas itu dilakukan proses dari mulai adanya etika pelaporan, jenis pelaporannya, waktu pelaporan, dan bentuk pelaporannya. Jadi kalau Anda menjadi guru, salah satu kewajiban dari guru, dari tugas pokoknya adalah melakukan penilaian. Jadi kalau ada guru yang tidak mau melakukan proses penilaian terhadap aktivitas belajar siswa atau peserta didik, berarti dia belum melaksanakan secara utuh kewajiban dia menjadi seorang guru. Ya, oke, kita lihat ini materinya. Apa itu penilaian? Penilaian merupakan proses pengukuran. Ingat, pengukuran terhadap hasil dari kegiatan belajar anak. Penilaian kegiatan belajar di PAUD menggunakan pendekatan penilaian autentik. Apa itu autentik? Penilaian autentik merupakan penilaian proses dan hasil belajar untuk mengukur tingkat pencapaian kompetensi sikap. Ini yang pertama nih. Ada kompetensi sikap spiritual. Ini yang pertama. Yang kedua, pengetahuan atau knowledge. Ini pun diukur. Yang ketiganya, keterampilan atau skill. Orang menyebutnya dengan istilah psikomotorik. Berdasarkan apa guru melakukan penilaian proses ini? Otentik ya. Berdasarkan fakta yang sesungguhnya. Jadi otentik itu guru melihat langsung apa yang dilakukan oleh si siswa berdasarkan tujuan pembelajaran. Itu yang disebut dengan penilaian otentik. Penilaian dilakukan secara sistematis. Sistematis itu artinya ada tahapan-tahapan yang dilakukan secara teratur. Itu sistematis. Yang kedua, terukur. Terukur itu berarti ada yang bisa diukur, cirinya dapat diamati. Itu ciri terukur. Yang kedua, berkelanjutan. Jadi penilaian yang dilakukan hari ini itu berjenjang, juga dapat digunakan atau dapat dilakukan untuk dilanjutkan di minggu yang akan datang. Jadi tidak penilaian sekarang ya sudah buat sekarang saja, besok gimana ya besok gimana lagi aja. Jadi nggak begitu. Ya. Kemudian selain sistematis, terukur dan berkelanjutan, juga menyeluruh atau secara komprehensif yang mencakup pertumbuhan dan perkembangan. Nah, bedanya belajar di PAUD, Bapak Ibu, Ibu-ibu ya nih, adalah karena yang kita ajar itu siswa yang masih usia pertumbuhan dan perkembangan, baik secara fisik maupun psikis. Jadi ketika bicara fisik dan psikis, di situ ada pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan berkaitan dengan fisik, perkembangan berkaitan dengan psikis. Yang telah dicapai oleh anak selama kurun waktu tertentu. Nah ini yang dimaksud dengan penilaian. Jadi wayahna definisi-definisi dasar begini harus dikuasai. Ya, harus dikuasai. Next sekarang. Mengapa perlu dilakukan penilaian? Nah, sebelum saya masuk ke sana, Anda bisa lihat ini. Anda bisa lihat ini,
sebuah slide. Konsep dasarnya ini. Paradigma baru dalam pembelajaran. Mengapa sih terjadi perubahan paradigma pembelajaran? Kurikulumnya baru, yes, 2013. Yang kemudian direvisi sampai dengan 2018, sampai dengan 2020 sekarang ini juga sedang dilakukan proses revisi. Karena adanya COVID. Bayangin, siswa didatangi ke gurunya ke sekolah yang disebut dengan visit ya, home visit. Anda yang mengajar juga pasti mengalami itu. Karena anak nggak boleh datang ke sekolah, berarti gurunya yang datang ke rumah siswa. Kemudian pangsa pasar, maksudnya siapa? Marketnya, siswanya siapa? Kondisi sosial, ekonomi, budaya, dan politik, termasuk kondisi kesehatan lingkungan. Ini pun berpengaruh. Makanya nanti perlu dilakukan bagaimana penilaian untuk pembelajaran yang dilakukan oleh guru ketika datang ke rumah. Yang selama ini memang belum dilakukan yang namanya proses penilaiannya. Bayangkan, akhir tahun itu sebentar lagi, Desember itu selesai, berarti 1 semester. Di sana guru harus melaporkan kegiatan pembelajaran termasuk bagaimana penilaian seorang guru kepada siswa-siswa yang dia diajarnya. Gitu. Kemudian ada juga karena pengaruh globalisasi. Jadi Anda yang hari ini kuliah dan kuliahnya melakukannya dengan daring, jangan lupa Anda nggak boleh ngeluh dengan daring ini. Karena Anda kuliah, ya sebut saja Anda tuh mahasiswa generasi COVID gitu. Ya. Generasi COVID yang Anda harus mau tidak mau siap dengan segala resikonya. Jangan ngeluh, aduh Pak, abdi tegaduh pulsa, aduh Pak, internetnya goreng, aduh Pak, HP-na jadul, aduh Pak, jaringannya rusak. Ngan aduh jeung aduh we, geus kumaha deui atuh. Artinya apa? Jangan kalah dengan COVID. Andanya yang harus bisa mengalahkan COVID. Gitu. Nah, salah satunya adalah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ini harus menjadi bagian dari upaya Anda menjadi guru yang profesional, bahkan mungkin lebih profesional. Salah satu indikasi guru profesional di masa yang akan datang itu diantaranya adalah memiliki kemampuan bagaimana menggunakan teknologi dalam pembelajaran. Nah, termasuk ketika bicara bagaimana Pak terjadinya perubahan paradigma ini, juga terjadinya bagaimana penilaian pembelajarannya. Yang tadi Bapak bilang, bagaimana pembelajaran guru datang ke rumah siswa, kemudian gurunya memberikan proses pembelajaran ke 5 atau 6 orang siswa gitu di satu kelas, di satu rumah yang anaknya dipanggil untuk ke sana karena tidak boleh ke sekolah. Kebayang? Ya. Nah, ini juga berarti Anda semua itu harus paham, keahlian guru itu ya namanya keahlian ya, berarti segala sesuatunya perlu dikuasai. Apa yang perlu dikuasai? Jauh sebelum Anda melakukan proses penilaian, Anda harus melakukan penyusunan silabus. Yang kedua, melakukan penyusunan rencana pembelajaran. Dari mulai bagaimana memilih materi yang tepat, memilih metode dan juga pendekatan dan model pembelajaran yang tepat, memilih medianya juga, memilih sumber belajarnya juga, termasuk pada akhirnya setelah nanti menggunakan semua, Anda juga harus memilih teknik dan bagaimana bentuk penilaiannya. Jadi penilaian itu adanya di akhir. Ketika di akhir, dia nggak ujuk-ujuk berdiri sendiri, bahwa ada komponen-komponen sebelum penilaian yang harus dilaksanakan oleh si guru. Nih, Anda ini baru perencanaan. Setelah Anda merencanakan semua, baru Anda laksanakan nih. Ketika sudah dilaksanakan bagaimana? Melakukan proses penilaian. Ya. Oke, sekarang kita lihat di sini. Secara teoritis, bagaimana bentuk penilaian itu dalam proses pembelajaran? Anda bisa lihat ini. Secara teoritis ya, ada evaluation secara umum, ada testing, lebih khusus daripada evaluation, ada measurement, measurement itu pengukuran,
ada assessment, penilaian. Evaluation itu mengevaluasi, testing ngetes, measurement mengukur, assessment menilai. Itu istilah-istilahnya. Apa bedanya evaluation dengan assessment? Evaluation to evaluate the data which was collected through assessment. Evaluasi itu adalah evaluasi data dari data yang dikumpulkan melalui penilaian. Jadi hasil penilaian lalu dievaluasi. Sementara evaluasi assessment itu adalah proses to collecting data which shows the development of learning. Assessment itu adalah proses mengumpulkan data yang nampak dari perkembangan pembelajaran. Itu assessment. Ya. Jadi jangan sampai lagi ada kesalahan dalam memaknai assessment itu apa. Assessment itu adalah proses mengumpulkan data yang nampak dari perkembangan pembelajaran. Nah, apa beda pengertian-pengertian yang tadi disebutkan? Dari mulai pengukuran, tes, penilaian, evaluasi, dan ujian. Nah, ini kata-kata yang sering muncul yang orang biasanya campur aduk gitu memahaminya. Kita coba uraikan satu persatu. Anda lihat betul-betul. Pengukuran itu adalah kegiatan untuk mendapatkan informasi secara kuantitatif. Berarti ada angka-angkanya. Contoh, anak nih, dia dapat mengemukakan materi dengan lancar. Angkanya berapa? Paling tidak itu mengukur. Kalau mengukur itu pasti ada angkanya. Tapi kalau tes itu adalah himpunan pertanyaan yang harus dijawab oleh peserta tes. Baik secara lisan ataupun tulisan. Itu tes. Lalu ada penilaian, assessment. Kegiatan untuk mengetahui apakah suatu pembelajaran telah berhasil atau belum. Ingat ya, kata kuncinya adalah untuk mengetahui apakah suatu pembelajaran telah berhasil atau belum. Apa indikator belum berhasil atau berhasilnya? Apa yang didapatkan dan bisa dikerjakan oleh siswa. Yang keempat, evaluasi. Kalau evaluasi itu kegiatan untuk memperoleh informasi untuk pengambilan keputusan. Itu apa? Evaluasi. Ingat, evaluasi itu ada ujungnya, yaitu apa? Pengambilan keputusan. Siapa yang ambil keputusan? Guru. Dari mana guru mendapatkan keputusan? Dari informasi yang terkumpul melalui assessment. Dari mulai pengukuran sampai dengan tes. Sehingga ada lagi istilah yang lain, yang kelima adalah ujian, examination. Apa examination? Kegiatan untuk mendapatkan informasi kelulusan peserta didik pada suatu program sehingga ada batas kelulusan. Lulus dan tidak lulus. Ini pengertian-pengertian yang boleh jadi tahun 2019 sebelumnya. Kalau sekarang nih, dengan Merdeka Belajar, alat pengukurannya bukan lagi kuantitatif, tapi semuanya harus kualitatif. Kalau Anda ngajar di TK, ngajar di RA, ngajar di PAUD, sekarang itu penilaiannya semuanya deskriptif. Kalaupun ada angka-angkanya, angka-angkanya itu kemudian harus diterjemahkan, dinarasikan, dikualitatifkan angka-angkanya. Ya. Ini perbedaan pengertian. Ini tadi penilaian, pengukuran, ini juga sama, sudah. Ini pengertian-pengertian. Ini juga sama tentang pengertian memilih assessment itu apa. Dari Suyanto juga berpendapat assessment adalah cara untuk memantau perkembangan cara belajar anak. Evaluasi ini hanya di jenis-jenis pengertian saja. Ada pengertian, evaluasi, pengukuran, dan juga penilaian. Apa sih hubungan? Nah, ini kita coba lihat. Apa hubungan antara evaluasi dengan assessment? Anda bisa lihat di sini, gambar ini. Semua yang ada di dalam gambar ini adalah menunjukkan bahwa evaluasi dengan assessment itu memiliki hubungan. Jadi bukan sesuatu yang terpisah antara evaluasi dengan assessment. Evaluasi itu stressing more to measurement of learning outcomes. Menekankan lebih pada pengukuran capaian lulusan pembelajaran, outcomes, luaran pembelajaran. Yang ini dilakukan at the end of instruction, pada akhir dari proses pembelajaran.
Kalau assessment, stressing more to learning process and learning outcomes. Lebih menekankan pada proses pembelajaran dan outcomes learning, keluaran pembelajaran. Hasilnya apa? Bicara hasil. Kemudian assessment itu held during the instruction. Assessment itu dilakukan oleh guru selama proses pembelajaran. Kemudian at the assessed side, di sudut yang dinilai. Maksudnya di tempat penilaiannya khusus. Gitu. Kemudian assessment itu aimed to develop the potensi of the assessed individual person. Bertujuan untuk mengembangkan potensi siswa secara individual yang dinilai. Itu assessment. Dan assessment itu berhubungan dengan curriculum attainment, pencapaian kurikulum. Jadi semua yang didapatkan dari evaluation dan assessment ini ada hubungan satu dengan yang lain. Itu teori-teori dulu ya. Saya akan jelaskan dulu teori-teorinya supaya nanti kalau Anda diminta untuk melakukan secara melakukan proses pembelajaran secara langsung, nanti bisa dilakukan oleh Anda dengan benar ketika Anda memahami tentang teori. Berukur dengan cara ada instrumennya tes atau non-tes. Tes itu berarti Anda mengukur pakai angka-angkanya, diukur tes itu ada pertanyaan, ada jawaban gitu. Kalau non-tes itu mungkin bentuknya bisa berupa wawancara, itu non-tes juga. Ya. Oke. Ini makna evaluasi. Siapa sih yang melakukan evaluasi itu? Ada siswa, guru, sekolah, orang tua, dinas, dan masyarakat. Gurunya di sini nih, ini guru. Informasi mengenai kompetensi siswa, metode pembelajaran, dan materi pembelajaran digunakan sebagai umpan balik atau feedback. Apa tujuan assessment? Tujuannya nih, tujuan kalian belajar assessment PAUD dalam mata kuliah ini sebetulnya buat apaan sih? Yang pertama, mengetahui berbagai aspek perkembangan anak secara individual. Maka kenapa kalau di PAUD sama di TK jumlah siswanya satu kelas tidak banyak? Karena si guru harus tahu perkembangan anak satu persatu, one by one. Diagnosa adanya hambatan perkembangan atau maupun identifikasi penyebab masalah belajar pada anak. Ingat ya, guru PAUD sekarang, guru TK sekarang, guru RA sekarang, tantangannya lebih mudah atau lebih susah? Saya jawab, lebih sulit. Kenapa lebih sulit? Karena tantangannya juga lebih rumit. Ketika tantangannya lebih rumit, masalahnya lebih sulit, Andanya jangan sembelit. Mau sembelit deh, man hayang kacai waripu. Karena ada juga guru yang tidak siap dia belajar karena harus menggunakan teknologi, harus menggunakan metode daring contohnya. Itu sampai guruna ke asup sekolah. Alasannya, abi nyeri peteng padahal mah bung kata tempat bisa. Kenapa bisa begitu? Karena nggak siap mental. Jadi kalau Anda jadi guru, wayahna kudu bisa mengadaptasi diri dengan lingkungan. Lingkungan lagi kemana arahnya? Oh karena masalah IT, oh karena masalah teknologi. Anda lah cicingan ulah kuulen. Ya, ngajarna ulah ngajaran tul, ngajaran dog, ngajaran teng. Tapi betul-betul mengajar dengan benar. Nah, lalu apa tujuan yang kedua atau tujuan dari asesmen itu? Memberikan tempat dan program yang tepat untuk anak. Apakah nanti anaknya perlu nggak layanan khusus atau tidak? Karena kita tidak tahu. Mungkin ada anak yang kita awalnya kayaknya anaknya biasa. Itu ternyata punya kecenderungan, punya penyimpangan gitu dari sisi mental. Ada yang disebut dengan apa kalau sekarang tuh anak yang autis contohnya. Ada orang tua yang tidak mau menyekolahkan anaknya ke sekolah yang gabung dengan teman-teman yang lain. Karena apa? Karena dikhawatirkan anaknya akan menjadi terintimidasi oleh orang-orang yang ya sebutlah aja orang-orang yang tidak terkena kebutuhan khusus tadi. Makanya kadang-kadang ada orang tua yang justru ya panggil gurunya datang ke rumah gitu untuk mengajarkan anaknya. Ada yang sama sekali diantar lah. Ya. Jadi
Ibu-ibu semua nih, saya coba berikan sebuah gambaran lah. Saya sangat bersyukur kalau memang di dunia ini masih kene ayah guru, masih kene ayah mahasiswa menjadi guru PAUD. Kenapa? Jadi guru PAUD itu gede pisan tanggung jawab. Walaupun tidak sebesar apa yang didapatkannya. Benar nggak sih? Ada guru yang masih dapat 100.000, 150.000, tunjangannya ada yang 250.000. Tapi masih kena dikreh we daik ibarat nama siga tukang abu gosok, tahu nggak abu gosok? Pokoknya rek laku jeung teu keprak we kepranon emprak we terus. Wah. Laku sebenarnya pokoknya tukang abu gosok mak emprak we. Guru PAUD mah pokoknya sedih atau bunga pokoknya nyanyi mah nggak apa-apa pasti mau jauh gitu. Ya, saya anggap bahwa menjadi guru PAUD zaman sekarang itu bukan persoalan mudah, ya. Tapi yang Anda harus syukuri banget adalah buat mereka yang sudah berkeluarga adalah Anda diberi izin oleh suami Anda untuk punya aktivitas di luar rumah. Itu harus disyukuri. Artinya Anda kuliah, boga ijazah suatu saat Anda diizinkan oleh suami Anda untuk punya aktivitas di luar. Berarti yang hebat itu sebetulnya suami Anda, bukan Anda sebenarnya. Ya, kalau Anda mau tahu sebenarnya. Kan tapi itu sadar we nya, dianggapnya salah kita tunggul we gitu tah. Kan enggak begitu. Dia punya peran banget, izinnya itu mahal. Ya, izinnya itu mahal. Oke, manfaat dari asesmen berikutnya yang keempat adalah membuat perencanaan program. Nah, ini. Jadi program pembelajaran itu dimulai dari ketika Anda melakukan asesmen di sebelumnya. Dalam hal ini asesmen digunakan untuk memodifikasi kurikulum, menentukan metodologi, dan memberikan umpan balik atau feedback. Bisi ayah nu bertanya, Pak, ari umpan balik ten kumaha sih? Apakah siga mancing ayah umpan terus ditarik jadi balik? Ya nggak gitu juga. Feedback itu, ini cerita feedback ya, filosofi feedback. Kalau Anda pernah belajar yang namanya asumsi, asumsi itu artinya pengetahuan yang Anda dapatkan sebelumnya. Ketika Anda kemudian berpendapat, maka pendapat Anda itu tergantung dari apa pengetahuan sebelumnya. Kalau misalkan saya tanya pada Anda, ngajar di era itu gimana sih suka dukanya? Kalau yang punya pengalaman ngajar, pasti kan dia cerita. Cerita yang dia omongin itu asumsi dia. Kenapa? Karena dia punya pengalaman sebelumnya. Maka kalau saya tanya pada orang-orang yang ada di kelas ini, pertanyaan saya adalah, bagaimana selama ini Anda melakukan proses pembelajaran? Penilaiannya kayak gimana? Dia pasti akan ngomong nih, oh saya kalau penilaian itu begini. Sebelumnya padahal saya belum ngomong tentang materi assessment PAUD. Tapi dia punya pengetahuan sebelumnya. Nah itu yang saya sebut asumsi. Nah, feedback itu pada akhirnya akan memberikan respon terhadap apa yang Anda akan lakukan di kemudian hari berdasarkan pengalaman-pengalaman sebelumnya. Ketika Anda memiliki data tentang siswa A, B, C, D contohnya karena Anda mengajar di kelas itu, maka di semester yang akan datang ketika Anda akan mengajar, Anda akan memberikan treatment khusus kepada anak-anak tertentu. Contoh, si Anu pintar dalam menghitung, si Anu pintar dalam bicara, si Anu kadang-kadang si A nih kadang-kadang suka murung dan lain-lain. Maka Anda akan memiliki pengetahuan dasar tentang mereka. Sehingga apa? Anda akan melakukan feedback. Dalam perencanaan pasti akan disusun sesuai dengan pengetahuan dan pengalaman sebelumnya. Jadi itulah feedback. Pentingnya assessment. Lalu yang kelima, mengidentifikasi dan memperbaiki masalah perkembangan pada anak. Nah ini, kalau Anda jadi guru PAUD, hati-hati orang tua yang menitipkan anaknya pada Anda sangat percaya kepada Anda sebagai gurunya. Kenapa? Karena orang tua menganggap, siswa di tempat Anda itu pasti akan lebih nurut pada gurunya hatta daripada kepada orang tuanya. Kenapa? Kok beda? Lebih nurut ke gurunya.
aya kasihan, ada rasa takut, ada rasa segan. Beda kalau misalkan si anak kepada orang tuanya. Kalau si anak kepada orang tuanya dia minta ABCD ya dikasih lah. Tapi belum tentu dengan gurunya. Makanya ketika Anda melakukan proses asesmen, di sini Anda dapat mengidentifikasi karakter siswanya kayak gimana, emosi siswanya seperti apa. Dan itu paling tidak akan memperbaiki posisi dia di masa yang akan datang. Contoh, si Ahmad di kelas Anda itu orangnya sering nangis. Baru ditoel seetik kebaturana nangis. Baru ayeuna kagesek seetik nangis. Pokoknya nggak nangis di kelas teh. Sampai orang tuanya itu ringrang. Cicing dihadapkan kelas. Naongan bisi anak teh nangis. Ketika Anda masuk di semester berikutnya, maka capaiannya adalah bagaimana bikin si Ahmad tidak nangis, atau nangisnya dalam satu hari itu tidak sampai setiap jam, dan si orang tuanya tidak sampai ada di sekolah untuk nungguin si Ahmad. Anda pada akhirnya membuat perencanaan untuk mengidentifikasi dan memperbaiki masalah itu. Ya. Maka nanti pada saat Anda membuat laporan, disitulah harus detail hasil pelaporan terhadap siswa yang Anda ajar satu persatu. Nah, itu tentang tujuan asesmen. Kalau secara spesifik, tujuan asesmen perkembangan nih, karena kebanyakan asesmen itu buat perkembangan, adalah pertama memberikan informasi perkembangan spesifik. Yang kedua, membantu guru menetapkan tujuan dan merencanakan program. Ini balik lagi ke yang tadi sebenarnya. Lalu mendapatkan profil siswa. Lalu bermanfaat untuk diagnosa anak berkebutuhan khusus. Karena kita tidak tahu juga. Mungkin si anaknya biasa, tapi ketika di rumah dia jadi luar biasa sekarang. Dan itu banyak di sekitar kita yang begitu. Dan maaf kata ya, hampir rata-rata siswa, hampir rata-rata siswa yang memiliki masalah dalam sisi seperti itu karena ya banyak faktor sebenarnya, tapi hampir rata-rata karena persoalan ya medis juga sebenarnya. Kadang-kadang si anak ketika dalam proses kehamilan, si istrinya ya mungkin dia nggak tahu karena baru pertama kali hamil, apakah pernah jatuh ataukah pernah disoledat atau apa namanya ya, itu sehingga karena ada gangguan di janin. Ternyata gangguan di janin itu pada saat lahir si anaknya jadi autis. Itu juga ada dari aspek-aspek medis gitu. Makanya sebenarnya kalau mendidik anak itu tidak menjadi monopoli orang tua. Ini juga harus ada peran-peran pemerintah sebenarnya. Bagaimana memberikan advokasi atau pendampingan kepada orang tua yang sedang hamil untuk hati-hati menjaga kandungannya, harus mengecek kandungannya kepada ke puskesmas atau ke posyandu untuk dipastikan kesehatan dari kandungannya. Karena apa? Karena kandungan yang ketika si perempuan itu hamil itu akan berpengaruh untuk lahir bayi yang normal, sebut saja begitu, yang sehat, yang sempurna, yang tidak ada kebutuhan khususnya. Jadi nanti pada saat Anda mengajar siswa-siswa yang tanda petik lah posisinya normal, ada perasaan bahwa Anda melakukan tugas ini dengan sebaik-baiknya. Tapi biasanya ada kesan lain ketika Anda mengajar anak yang mungkin punya kebutuhan khusus. Ada kekesal tertentu lah, ada keambakan tertentu lah gitu. Sehingga terkadang ya kadang orang menyebutnya sabar tuh aya batasnya. Padahal sebetulnya sabar tuh nggak ada batasnya. Pokoknya capek-capek teuing aing mah kieu-kieu teuing si huruf teh pokoknya ngesaur kalau rupa. Ya, sagala rupa. Lalu bermanfaat untuk diagnosa dan terakhirnya evaluasi keberhasilan program. Anda bisa tahu berhasil ngajar atau tidak itu kalau misalkan Anda nggak punya ukurannya, berarti sebetulnya kita sedang tidak melakukan apapun. Jadi kudu aya alat ukur, udah ngajar selama 1 minggu ini sudah bagus atau tidak. 1 bulan ini gimana, udah bagus atau tidak. Ada alat ukurnya. Nanti saya akan share kepada Anda alat-alat ukur itu. Nah, kalau untuk bayi dan balita, cerita ya, bayi 5 tahun itu kan berarti anak-anak PAUD yang dasar lah gitu. Menentukan apakah anak berkembang sesuai dengan tahap perkembangannya ataukah mengalami hambatan sehingga membutuhkan intervensi. Intervensi itu artinya ada perlakuan-perlakuan yang khusus yang dilakukan untuk terjadinya sesuatu. Ini kalau tujuan asesmennya untuk bayi atau balita.
Nah, ini tujuan assessment. Ini juga ada. Nah, prinsip penilaian. Prinsip penilaian dalam assessment PAUD itu menggunakan informasi dan sumber yang beragam. Jadi bukan hanya satu sumber saja. Lalu bermanfaat untuk perkembangan dan belajar anak. Yang ketiganya melibatkan anak beserta keluarganya. Sesuai dengan fair untuk anak. Sesuai dan fair. Fair itu adil, ya. Adil dalam artian fair itu seimbang. Tidak berat sebelah. Lalu autentik. Kemudian memiliki tujuan yang spesifik dan bersifat reliable, valid, dan sesuai dengan tujuan yang dicapai, yang akan dicapai. Nah, ini gambaran-gambaran yang berkaitan dengan dasar-dasar PAUD. Mudah-mudahan ada di antara Anda yang mau menyampaikan pertanyaan, silakan tulis di kolom chat, nanti saya akan baca. Ya. Atau ada yang mau komentar dulu dari apa yang tadi saya sampaikan, silakan. Sambil saya bisa minum dulu. Ya. Oke, ada? Saya, Pak. Oke, silakan. Gini kan dari pemaparan tadi yang Bapak paparkan semua. Nah, itu teh udah udah coba dilakukan untuk guru di sekolah saya gitu kan. Tapi untuk guru-guru itu tidak melakukan penilaian-penilaian kayak gitu, Pak. Itu gimana cara mengenai? Ya. Tidak heran sih sebenarnya. Kalau Anda barusan ngomong tadi, itu berarti Anda sudah jujur. Karena memang rata-rata guru PAUD melakukan itu. Bukan saya, Pak, gurunya. Udah saya kasih tahu gitu. Iya. Udah saya kasih tahu. Gurunya, betul. Gurunya. Sekarang pertanyaannya begini. Kira-kira yang salah siapa sih? Kan makanya gini ya. Kenapa guru itu harus ada standar? Standar minimal S1. Pan abdi teu acan S1, Pak. Gimana? Ya paling Anda sedang belajar mengajar. Atau istilah lainnya magang. Tapi abdi digaji, Pak. Iya, berarti ada magang yang digaji gitu. Karena guru itu ya harus sarjana. Anda mau suka mau tidak, walaupun Anda honorer, bukan pegawai negeri, tapi ketika Anda ngajar, kualifikasi S1 itu tetap harus ada. Karena di S1 itu paling tidak si guru-guru itu dilatih. Kudunyan A, kudunyan B, nyen media pembelajaran, metode kumaha, sehingga keilmuan yang dia dapatkan pada saat kuliah itu nanti akan diterapkan pada saat dia mengajar. Kalau ada pertanyaan tadi, Pak gimana geningan si guru-guru di tempat saya mah nggak pada ngerjain. Paling tidak ada alasannya 3 tuh. Apakah dia nggak tahu? Atau kalau nggak tahu berarti kasih tahu dong. Ikuti dia kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan kayak workshop, kurikulum K13, workshop penilaian, atau webinar-webinar juga silakan ikuti. Kan enak tuh. Ya. Udah, Pak. Itu udah saya kasih tahu. Udah saya suruh tahu. Bukan kasih tahu aja. Ikutan nggak kegiatannya? Ngikutin. Ngikutin kegiatannya. Setelah ikutan gitu kan? kegiatan beres, tapi tetap aja nggak mau ngerjain. Iya, tetap aja setiap saya tanyain penilaiannya. Kita kan ke kareka hiji atuh. Pancen kedua, saya bilang kan ada 3. Yang kedua, itu karena memang dia enggan untuk mau melakukan tugas-tugasnya. Kalau enggan itu gini, orang tahu tapi tidak mau melakukan. Beda yang tadi. Tadi mah saya mah nggak tahu harus begitu. Nah, berarti kan kasih tahu tuh. Kamu harus begini. Kalau ada perubahan, berarti ketidaktahuannya mendorong dia untuk jadi tahu, gitu. Nah, ada yang tipe kedua, orang yang enggan atau malas untuk mau menggunakan ilmu atau skill yang dimiliki untuk dalam proses pembelajaran. Ini kalau orang yang begini, yang enggan, ini yang repot sebenarnya. Disuruh jadi guru yang benar dia nggak mau,
Dia padahal ngerti. Contoh dia seorang sarjana, pengalaman sudah 12 tahun, tapi ngajar ti baheula tepi ka ayeuna asana teh kitu-kitu keneh we, tidak menggunakan teori-teori baru, isu-isu terbaru tentang kurikulum, tentang pendidikan dan lain-lain. Apa yang terjadi ketika itu ada pada seorang pendidik seperti itu? Nah, ini kan masalahnya mental. Kalau yang kedua ini mental. Kalau urusan mental berarti orang yang memang perlu dididik, dibina, kalau perlu dikasih pilihan. Jika memang Anda tidak siap melaksanakan tugas pokok menjadi seorang guru profesional, ya Anda tinggal pilih. Mending cari pekerjaan atau profesi lain deh kalau misalkan nggak mau. Makanya disinilah pentingnya kepala sekolah betul-betul memantau guru ngajarnya benar atau enggak. Makanya kalau saya nyaranin ke sekolah-sekolah yang pengen bener, ya pengen bener ya, saya bilang bukan beralasan teboga duit, teboga naon. Cobalah Anda beli CCTV pasang di kelas. Anda kalau Anda kepala sekolah ya, Anda pasang CCTV 2 siki di kelas itu. Anda mah di kantor tinggali kegiatan Anda. Oh, gini ngajar nanti kieu, catat apa yang menjadi kelemahan, kekurangan, yang menjadi masalah. Nanti pada beres dia ngajar, kalau misalnya Anda kepala sekolah nih, panggil. Bu, saya lihat Ibu ketika ngajar begini itu kenapa ya? Jadi jangan dulu divonis, tapi tanya dulu. Ibu tadi kayaknya Ibu nggak menggunakan media ini ya? Sepertinya lupa ya Bu ya? Oh iya benar Pak, lupa kan. Orang nutupan dia punya kesalahan. Karena tidak semua manusia itu nggak mau dia bongkar masalahnya, itu nggak ada yang mau. Termasuk ngebongkar kemalasan orang itu pasti nggak mau. Tapi kalau misalkan kita menggunakan data, Pak, Bu, ini saya punya rekaman nih, Anda ngajar seperti ini kira-kira benar nggak menurut Ibu? Jadi ajak diskusi sebenarnya. Ajak diskusi. Itu karena enggan ya, enggan. Ini repot, kita berhadapan dengan orang yang enggan, males, wegah. Karakter kedua. Ada lagi karakter ketiga. Kalau karakter ketiga, memang dia salah pilih profesi. Salah pilih profesi. Dia nggak ngerti jiwa seorang guru tuh harus kayak gimana. Makanya dia mungkin taunya guru cuma cuap-cuap depan kelas itu selesai. Kan nggak begitu. Jadi saya bilang kalau yang begituan mah mending suruh cari profesi lain. Karena gini ya, ini tantangan juga buat Anda. Karena kalau kita kan orang Islam ya, nah orang Islam itu apa ya? Ada saya nyebutnya apa ya? Ada keyakinan dalam agama itu yang namanya keberkahan. Ada yang namanya barokah gitu. Jadi ada kesan begini. Mungkin di antara Anda mungkin ada yang bertanya, kenapa ya guru PAUD walaupun gajinya leutik tapi tetap nikreh ngajar gitu, sabar gitu. Walaupun ngajar di PAUD itu sebetulnya ngajar paling melelahkan gitu. Karena ngajar budak nu masih kena leutik, pika sebeleun dicarekan segala rupa. Tapi bayangin, karena dia jadi jiwa guru yang dia datangi siswa dengan kasih sayang. Kalau udah masuk, karena jiwanya sudah masuk, yang namanya nilai-nilai finansial itu terkadang walaupun butuh ya, tapi tidak menjadi prioritas gitu. Makanya di sini jiwa seorang guru itu penting dimiliki gitu. Makanya dengan COVID sekarang itu sebetulnya guru-guru tuh emprak gitu. Oh, orang tua laliur yang ngurus budak. Ayan orang tua sampai amek-amekan kan, banyak yang viral kan video-video yang anak diajar itu salah wae gitu, gurunya orang tuanya sampai ngambek gitu. Kamu tuh gimana nggak bisa-bisa gitunya. Sakit tuh karek satu minggu saurang. Bayangin kalau guru PAUD itu 20 orang dari KB recet gitu. Wah, anu lehoan, anu beol di kelas saya. Kenapa saya begitu ya? Karena saya pernah bukan ya, melakukan supervisi di kelas gitu. Karena saya dulu pernah jadi kepala, pernah jadi bahkan bukan di TK ya, pernah jadi pengawas gitu. Jadi tahu persis. Jadi guru TK bakilnya, ya capek. Makanya yang kalau misalkan tadi Anda bilang,
Pak ada guru udah dikasih tahu tapi gini gimana? Ya mungkin dia salah tempat gitu loh. Dia bukan soul-nya bukan jadi guru, soul-nya dia guru cuma mungkin hanya status aja gitu. Nah ini buat Anda yang sekarang lagi kuliah PAUD, saya sih cuma memberi informasi aja buat Anda. Menjadi guru itu tidak mudah, butuh mental yang kuat, butuh keyakinan yang kuat, dan tidak berorientasi dulu pada hal-hal yang sifatnya duniawi. Karena apa? Ya sebagai motivasi aja ya. Karena kalau jadi guru itu hadiahnya surga. Saya kalau Anda nggak percaya nggak usah. Ya memang nambahan rukun iman sih lamun percaya. Tapi ini bukan itu maksudnya. Tapi kalau Anda yakin bahwa dengan profesi ini Anda bisa melakukan proses pengabdian yang benar, mencerdaskan orang. Saya ingat hadis itu. Idza mata ibnu adama in qata amaluhu illa min salasin sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin sholihin yad'ulahu. Aw ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Ketika ilmu itu dimanfaatkan oleh anak didik kita nurut karena omongan kita, itu ada hadis lain. Artinya amalan kita itu tidak akan terputus walaupun kita sudah mati, tetap argo amal solehnya jalan. Saya enggak. Argo, ngerti argo nggak sih kalau Anda naik taksi, itu argo, alat ngukur duit, jarak duitnya. Jadi kalau Anda jadi guru, Anda udah jadi guru berapa tahun, sudah banyak berapa siswa yang Anda sudah lahirkan, sudah luluskan. Ketika dia meranjak dewasa menjadi orang besar, ingat argo kebaikan kita jalan terus. Walaupun kita sudah meninggal. Jadi saya boleh sebut, walau ya mungkin ini ngabeberahate lah ya, ngupahan Anda yang mungkin dari sisi finansial nggak begitu besar. Tapi saya punya keyakinan, tempat kita mungkin bukan di sini aja. Kalau nanti kita di akhirat, mudah-mudahan ini amal soleh yang tidak bisa terukur dengan biaya-biaya uang. Jadi dasarnya harus dari benar. Kenapa saya selalu bilang tentang ini? Karena kalau untuk jadi guru PAUD itu jangan dijadikan sebagai pelarian karena nggak ada kerjaan. Bima daripada nganggur di bumi, salaki damel gitu, terus kosong, ngisian materi. Makanya ketika ada yang disuruh kuliah, dari kanggo naon kuliah, oke dah abdi manto yang naon, contohnya begitu. Ya salah lah. Justru ketika dia kuliah, berarti dia ada niat untuk memperbaiki kemampuannya agar bisa lebih berkualitas. Makanya kalau misalkan kamu tadi lihat guru-guru kayak tadi, ya sudahlah doakan saja gituan mah. Susah. Doakan saja ya Allah, semoga teman-teman saya yang masih bebal gitu telinganya, bebal gitu nggak mau dengerin omongan saya, mudah-mudahan mendapatkan hidayah. Selesai lah. Ya. Gitu. Oke, ada yang lain silakan. Ya. Suaranya hilang. Ada lagi? Ada? Ada yang mau disampaikan apa ditanyakan yang berkaitan dengan materi atau di luar materi juga silakan. Sekarang sudah pukul 2 ya. Oke. Ini yang hadir berapa orang sih? Ada 11 orang. Emang 11 orang mahasiswanya? 12, Pak. Tadi teh Bu Risa izin katanya ada keperluan. Geus mah kuliah seminggu sekali izin aing mah kumaha sih Mudet. Bilangin nanti mah gitu nggak boleh izin. Nuju hajat, Pak. Kok mau hajat mah bisa engke atuh. Masih hadirlah kuliah kumaha. Nanti mah bilangin ulah hajat wae, awas ya. Udah jadi modus, wae minggu hajat. Atau abdi pak undangan, kayak undangan deui minggu hareup. Ayeuna dulur, isukan lanceuk, isukan nini. Alhamdulillah.
Ya. Oke. Ada? Sekarang tetangga. Oh, tuh kan, riuh lah. Ya. Oke, ada lagi? Dengan apa ya? Oke, saya kalau tidak ada, saya akan lanjut materinya dengan materi ini. Lanjut yang barusan ya, yang barusan dilanjut. Oke, kita lanjutkan materinya. Sorry. Prinsip asesmen perkembangan belajar menurut Puckett and Black. Nah, tadi sebetulnya sudah di tema ini saya sudah bahas tentang ini nih ya. Nah ini di dalam apa itu penilaian ini sudah ada pembahasan tentang prinsip-prinsip penilaian. Ada sistematis, terukur, berkelanjutan, dan menyeluruh. Ya, yang mencakup pertumbuhan dan perkembangan yang dicapai selama kurun waktu tertentu. Nah sekarang ada pertanyaan. Sebelum ke situ deh, ini ada sebuah quote. Wahai para guru, kenalilah apa yang menjadi minat, kekuatan, dan kebutuhan anak. Dalam keseharian, guru bekerja bersama anak. Selain guru memfasilitasi anak, guru juga melakukan pengamatan. Pengamatan itu nama lainnya observasi. Guru mengamati hal-hal apa saja yang anak tahu, apa saja yang anak bisa, dan apa saja yang menjadi kebiasaan anak. Harapannya bahwa setelah guru mengetahui 3 hal tersebut, apa saja 3 hal tersebut itu? 1, hal apa saja yang anak tahu, anak bisa, dan apa yang menjadi kebiasaan anak. Itu tolong digarisbawahi betul. Ketika kita sudah tahu 3 hal tadi, guru dapat merancang program pengembangan pembelajaran sesuai dengan minat, kekuatan, dan kebutuhan anak. Minat, kekuatan, dan kebutuhan anak. Program pengembangan pembelajaran yang disusun dan direncanakan sesuai dengan prinsip-prinsip perkembangan anak akan menstimulasi potensi anak menjadi anak yang kompeten. Anak yang semakin tahu, semakin bisa, dan memiliki kebiasaan yang baik. Oke, 3 kata kuncinya: minat, kekuatan, kebutuhan. Tahu, bisa, dan punya kebiasaan yang baik. Ini bagian-bagian penting yang orang-orang PAUD, guru-guru PAUD harus paham. Saya akan highlight ini bagian-bagian pentingnya. Tuh, semakin tahu, semakin bisa, dan semakin memiliki kebiasaan yang baik. Jadi tugas ibu-ibu pada saat mengajar di kelas itu harus memaksimalkan ini. Berbagai informasi tentang kemajuan anak ini merupakan hasil belajar yang perlu disampaikan kepada orang tua. Dengan diperolehnya berbagai informasi tentang anak, orang tua dan guru memperoleh gambaran capaian hasil belajar anak. Capaian ini diukur berdasarkan standar PAUD yang telah ditetapkan secara nasional yang tertulis dalam Permendikbud nomor 13 2014 tentang standar PAUD dan 146 2014 tentang kurikulum PAUD. Ini sudah 2014, berarti sudah sebetulnya kurikulum 2013 ya. Oke, tuh. Harapannya guru dan orang tua dapat bekerja sama dalam meningkatkan kemampuan yang belum dicapai anak sehingga tumbuh kembang anak berlangsung secara optimal. Jadi Anda semua yang hari ini mengikuti kuliah saya untuk materi asesmen PAUD
harus diketahui bagaimana proses pembelajaran itu berasal. Jadi kalau tadi Nurlela bilang, Pak ada guru yang begini-begini gimana? Saya jadi curiga, guru-guru yang kayak gitu kayaknya guru yang nggak punya tanggung jawab terhadap profesinya. Nah saya akan berikan satu slide. Mudah-mudahan slide ini penting. Dan saya sebenarnya sudah pernah sampaikan slide ini di minggu kemarin ya. Kenapa minggu kemarin saya tampilkan slide ini? Karena memang ini adalah dasar kenapa Anda sebagai guru itu harus memiliki kompetensi ini. Coba lihat ini. Anda bisa lihat bagaimana yang namanya profesi guru itu ada ruang lingkupnya. Nih, Anda kalau jadi guru tuh harus ngerti tugasnya dong. Tugasnya itu sebagai sebuah profesi, tugas guru itu yang mendidik, mengajar, melatih. Kemanusiaan menjadi orang tua kedua, kemudian auto pengertian. Maksudnya auto pengertian itu dia menjadi manusia dengan berbagai karakteristik gitu. Melakukan transformasi diri. Kemasyarakatan, dia mendidik dan mengajar masyarakat, mencerdaskan anak bangsa, tanggung jawabnya gede. Nah, ketika jadi guru, apa tugasnya nih? Tugasnya ada. Dia sebagai tenaga profesional pada jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang dibutuhkan dengan sertifikat pendidik. Jangan-jangan Nurlela tadi bilang ke guru-guru yang tadi ngebandel nggak mau berubah, jangan-jangan karena memang dia belum ijazahnya belum satunya belum beres, atau Pak dia udah beres malah sekarang lagi S2 gitu. S1 atau S2 dari seorang guru tidak menjamin dia itu bisa rajin atau tidak, nggak jamin. Bahkan PNS atau bukan PNS nggak jaminan, saya bilang. Yang jadi jaminan dari seorang guru itu bukan karena statusnya gitu. Tapi spirit dia, soul dia, jiwa dia untuk lebih orientasinya jadi guru gak sih gitu. Jangan-jangan dia tersesat di jalan yang lurus gitu loh. Jalan guru tuh lurus. Cuma karena dia tersesat, bingung dengan pegawai itu harus jadi guru PAUD beda. Dah saya mah perempuan ini, perempuan mah kan gampang cari kerjaan. Yang penting wak sudah jadilah ngajar. Enggak begitu juga. Ya. Kemudian ini, pahami bahwa menjadi guru karena dia menjadi sebuah profesi, ada tantangan yang lainnya. Apa? Ada prinsip profesionalitas yang dia harus tahu. Dari mana prinsip profesionalitas itu? Baca sendiri. Punya minat, bakat, panggilan jiwa, dan idealisme. Kalau misalkan ada guru yang udah, Pak, dia teh udah beres ngajar tapi nggak pernah melakukan proses penilaian, komunion, aina RKH gitu, laporan kegiatan harian, harus nulis dulu, dia mah boro-boro, langsung pulang, besok nang ngajar, wakok terus isukan balik deh, gitu deh. Ya, saya pikir ya dia apalagi karena baca buku ya. Saya kasih tahu Anda nih yang sekarang lagi kuliah. Sing bener kuliah, nah. Karena lamun Anda sudah beres kuliah, jadi guru di sekolah, jadi guru di madrasah, jadi guru di TK atau di PAUD, sangat jarang saya melihat guru yang masih rajin mau membaca. Saya ulang, sangat jarang saya melihat ada guru yang sudah menjadi guru di sekolah masih rajin mau membaca. Baca apa Pak? Ya baca buku, membaca teori-teori yang bisa mengembangkan dirinya, membaca hal-hal terbaru yang sekarang sedang gitu. Kenapa sih? Karena satu, dia nganggap sudah selesai. Macam kan baheula keur kuliah, dan saya nggak jadi guru bebas aja. Ini jadi masalah lagi. Boro-boro nulis maksudnya bikin artikel atau apa gitu. Guru-guru di kita sibuk nguruskan kumaha carana ya nutupan panci nu kamari si cokot itu, atau baju pengajian kamari nu kudu dibayar tiap bulan. Kan jadi karena itu. Pemberdayaan profesi.
Diselenggarakan melalui pengembangan diri. Ini penting banget. Prinsip profesionalitas, pengembangan profesi, ada lagi apa? Nih, Anda harus tahu bagaimana guru itu punya kualifikasi, kompetensi, dan sertifikasi. Di sini bagian apa? Bagian dari, nih guru-guru tuh harus punya ini nih. Secara pedagogik, secara kepribadian, secara profesional, secara sosial. Ini kompetensi yang wajib dimiliki oleh guru. Kalau guru wajib punya kompetensi pedagogik, maka di dalamnya ini ada nih. Kemampuan mengelola pembelajaran, perancangan, dan pelaksanaan evaluasi hasil belajar. Ini ada nih. Jadi kalau misalkan guru tidak mau melakukan evaluasi pembelajaran, seperti hanya asesmen yang dilakukan dalam mata kuliah kita, berarti ada satu kompetensi yang tidak secara utuh dikuasai oleh guru. Apa? Nih, pedagogik. Padahal seorang guru itu akan dinilai kemampuan guru, keguruannya, itu ketika dia melakukan pedagogik yang benar. Belum lagi kepribadian, profesional, sosial, belum. Itu baru kita ngomong masalah yang pedagogik saja. Oke. Nih pedagogik nih. Ini dari Permendikbud saya ngambil, Permendiknas. Nih ada bagian ini, silakan dilihat. Dari mulai memutuskan mengapa, kapan, di mana menjadi, mengembangkan potensi, mengembangkan prinsip pembelajaran, mengembangkan kurikulum, merancang pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai proses dan hasil pembelajaran yang mengacu pada tujuan utuh pendidikan. Jadi bukan tanpa alasan sebetulnya ketika bicara kenapa harus memiliki kemampuan mengasesmen siswa. Gitu ya, oke. Demikian paparan yang berkaitan dengan materi kita sekarang, dan kalau masih ada hal-hal lain yang ingin Anda Anda ketahui, Anda tanyakan, silahkan Anda raise hand saja, atau misalkan Anda langsung bertanya. Masih ada waktu sampai dengan pukul 14.30 menit. Nanti materi ini saya akan upload videonya ke YouTube. Nanti silakan Anda kalau misalkan ingin mencatat ulang atau ingin mengikuti lagi, Anda tinggal ikuti saja di YouTube-nya. Jangan lupa ya, kalau bahasa sekarang mah di like, di subscribe, di komen, biar ketahuan Anda itu pernah hadir nggak baca video ini. Ya, nanti linknya saya kirim di grup ya, kirim di grup. Oke, saya dari tadi ada yang belum saya sapa ya. Siapa ya? Ini baru sampai Neni Nurlaela, Siti Solihat, cucu Mas Dido, Sri Handayanti Sophia, Tia Setiawati, Lutfia Zahra, Martini Sofwan, Solihati. Ada yang belum? Cindy, oke. Ini, Cindy Handrianti ya? Ya. Oke, mana orangnya Cindy? Ini Pak. Mana? Oke. Coba saya Lutfia Azahra bukan di semester 5? Oh, nggak ada nama Lutfia Azahra belum? Nggak ada? Nggak ada. Oh, nggak ada. Nggak ada. Oke. Terima kasih sudah diberitahu. Siapa? Cindy Handrianti. Oke. Kamu sudah menikah? Belum Pak. Yanti. Kamu sudah ngajar? Udah Pak. Sudah. Ngajarnya di mana? Di Jampang Tengah. Kamu sekarang berarti di Jampang Tengah? Iya Pak. Oh. Jadi beruntunglah, bersyukurlah kalian yang tempat tinggalnya jauh dari kampus, kalian tetap bisa kuliah dengan kondisi walaupun dengan seperti ini. Iya Pak. Ya. Jadi ya untung na oge sih sebenarnya kopin teh sebenarnya, tapi kan aya oge nu ngeluhnya. Ya tuh Pak abdi jadi kumaha. Saya saranin ya, saran doang buat mereka yang daripada beli kuota capek, mending kene beli wifi lah, atau beli ke Biznet atau kemana, ke IndiHome gitu, karena sekarang mah sudah kebutuhan masalahnya. Cari yang ini ya, yang murah-murah lah, yang murah-murah. Ini saran saja. Oke, Cindy Handrianti.
Kamu ngajarnya di TK, di RA, Iya, di PAUD? RA, Pak. RA ya. Oke. Terus siapa lagi yang belum saya sapa nih? Ini yang Vivo 1904 siapa ini? Bu Neneng kayaknya, Pak. Hah? Bu Vivo, Neneng, Vivo Neneng siapa? Huliah kayaknya. Orangnya juga nggak ngeliatin wajahnya. Siapa ini? Bu Neneng kayaknya, Pak. Mana Bu Neneng? Neneng Huliah kayaknya Pak. Neneng Huliah. Emang ada Neneng Huliah? Ada. Orangnya Ada. mana? Ini Vivo 1904 nggak tampil ini. Siapa ini? Apa orang di luar ini? Kalau cucu Nur Hayati itu cucu Mas Dido bukan? Bukan Pak, ada 2 cucu Nur Hayati Oh, sama ada cucu Mas 2. Dido. Kalau cucu Nur Hayati yang mana? Ah, ini si ibu kenapa diam aja Bu, belum disapa sama saya. Gimana sih? Cucu Nur Hayati. Saya tuh siapa? Ya tuh kita tadi sayang belum cicing bayar tuh kumas. Kudu diusapan wae, kudu dicangkel jadi nanti. Mana Bu Cucu? Nah, tuh Bu Cucu. Ah, ya Bu cucunya itu. Nih, saya liatin add spotlight. Nah, ditambahan di dia. Oke. Bu cucu teh dari mana ini teh? Suaranya Bu dikeluarin, Cucu, Bu. ayo Bu Cucu. Suaranya nih belum keluar ah. Makanya kalau pakai handphone itu begitu, Bu. Nggak stabil. Makanya handphonenya pakai ini coba, pakai apa sih? Iya. Pakai holder coba biar gateng gitu, tangga gateng gitu tuh mau kio wae, kio jadi goyang jadi bingung sih keur dikir. Oh, dihandap. Dipegang HP-nya. Bu jadi kayak nyawa dihandapna eta tuh, Bu. Ih, masih. Iya, ini tuh lagi kan tadi kan dicas gelap, jadi pindah ke sini, jadi duduk di bawah. Nah, gitu. Itu jadi Diamin aja, Bu, padahal handphonenya jangan begitu. Jadi apa tuh Aneh kalau bisa mah nanti kalau misalkan kuliah online, kalau Anda pakai handphone, pakai holder ya atau pakai tripod gitu biar nggak gateng gitu. Anda kuliahnya lagi khusyuk gitu, Oh, biar goyang-goyang. Ya, Bu Cucu ya. Ini mah digoyang teh karena dipegang Pak HP-nya. Siapa? Goyang karena dipegang. Enggak, ini bahasanya Bu Cucu Dipegang HP-nya suaranya kan enggak. sambil dicas. Sebentar. Iya Bu Cucu, mana Bu Cucu? Cucu Nur Hayati. Bu Cucu hadir. Bu itunya suaranya enggak keluar, Bu. Moodnya pencet, Bu. Itunya coba loudspeakernya apa suaranya dibesarin coba. Kayaknya kecil suaranya, Bu. Tuh, mati. Moodnya diaktifin dulu, Bu. Nah, udah. Nah, Ibu Ngobrol, suaranya Bu. belum keluar, Bu Cucu. Coba Bu Cucu kayak bentar. Bu Cucu suaranya nggak keluar. Ya Bu Cucu kayaknya ada kendala teknis ya. Nah kayaknya Anda harus belajar juga nih menggunakan handphone, Zoom, biar terbiasa gitu maksudnya, bukan jadi jadi terkendala. Bu Cucu suaranya nggak keluar Bu. Ngegorowok Ibu, kadangu udah ngegorowok oke Ibu teh. Tuh, kumaha sih? Ayo si Bu Cucu coba pangjawabkan Ibu Cucu teh di mana sih asalnya? Hah? Dari Warudoyong, Pak. Gunung Puyuh. Warudoyongnya padahal kota deh Kak. Aduh, Ibu Cucu orang kota ya aing. Oke ya, minggu depan kita akan coba masuk lagi materi. Kayaknya gini. Kalau minggu depan saya akan buat sebuah video pembelajaran. Saya akan upload di YouTube. Nanti saya akan kasih linknya buat Anda. Anda pelajari itu selama 1 jam. Nanti kalau ada pertanyaan, Anda silakan tulis di akun YouTube-nya di bawahnya.
sebagai tanda bahwa Anda melakukan proses kuliah. Gitu. Oke? Ya, ini yang PAUD berarti yang hadir sekarang ada 10 orang ya. 11 orang. Ini Vivo 1904 siapa sih? Dari tadi saya tanya belum Kuliah jawab kayaknya juga. Pak. Neneng kuliah itu. Itu siapa itu? Ini kelas PAUD bukan? Ya. Itu kelas PAUD? Iya, Siapa namanya? iya kelas PAUD Neneng kuliah. Nah, Neneng makanya kuliah. nanti videonya jangan lakin, jangan dimatiin. Ya, Bu siapa? Neneng Hulia. Iya. Neneng Hulia. Jadi ini saya sampaikan ya, kenapa harus dinyalakan videonya supaya pertama antara luring dengan daring itu sebetulnya sama saja. Antara dunia maya dengan dunia nyata itu sama. Jadi tidak ada perbedaan yang kalau misalkan daring jadi nggak kelihatan ininya apa suaranya, nggak juga. Coba saya pengen lihat lebih dekat ini. Bu siapa? Bu Neneng Hulia. Ini Bu Neneng Hulia tinggalnya di mana ini? Suaranya nyalain dulu. Neneng, Nyalain Bu dulu Neneng. suaranya. Ditanya Bu Neneng. Suaranya diklik. Dibuka suaranya. Tuh kan. Gimana Bu Neneng? Ah, Bu Neneng, Kak. Sinyalnya jelek Bapak dari tadi bolak-balik terus ke awal. Kunaon jelek. Yang penting mah orangnya nggak jelek lah kembali sinyal mah. Hujan kita. Hujan dulu. Itu juga tadi mendengarkan Ya, tapi nanti tetap harus posisinya di on kan ya videonya ya. insya Allah. Bu Neneng tuh di mana tinggalnya? Iya, Pak. Saat Pak Aduh, Cisaat mah Gusti kota. mau kota. Ini kota tuh sih, aku masih Cisaat mah kota. Nanti nama di handphonenya tolong dibetulin jangan Vivo 1904 ya, buat di rename aja namanya biar langsung Ganti nama nama orangnya. Vivo itu mah. Iya. Ulah Vivo, maksudnya Vivo. Banyak. Oke. Anda semua ibu-ibu ya, ini karena saya laki-laki satu-satunya di kelas ini, jadi ya Iya. nggak apa-apa lah. Prinsipnya satu, Iya, belajar pangganteng terus, nanya. jangan sampai diam, jangan sampai kalah oleh COVID. Saya berharap Anda tidak ada yang mengeluh dengan suasana begini. Namanya juga belajar, pasti banyak tantangannya. Karena hadiahnya surga. Amin. Kalau hadiahnya kipas angin mah, usaha lagi Amin. kecil. Tapi Memang karena itu. hadiahnya surga, pasti capek, pasti riweuh, pasti butuh perjuangan. Perjuangannya. Ya. Oke, terima kasih. Saya cukupkan sekian. Sebelumnya silakan Anda buka ini. Saya akan kirimkan apa? Lihat di chat. Saya kirim alamat ini. Alamat apa? Itu Alamat untuk absen. Silakan. Absen. yang di bawah Pak. Ya, dibuka ya. Saya pamit. Nanti teman Anda ada yang masuk lagi ke tempat yang lain. Tetap di ruangan. Kalau udah Iya. ngabsen silahkan keluar ya. Oke. Ya Pak. Ya, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Itu mah yang tema bukan PAI.